Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Semoga teman-teman dalam keadaan baik bersama dengan keluarga dimanapun teman-teman berada. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah membantu subscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa juga bantuan dari teman-teman, channel saya ini tidak akan berkembang dan saya tetap setia untuk memberikan info-info terbaik seputar tim nasional Indonesia, baik di timnas U23 sekarang yang sedang mempersiapkan diri bertarung di babak semifinal melawan Uzbekistan di Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar, juga dengan pemain-pemain yang ada di tim senior atau persiapan tim nasional senior kita, karena nanti pada bulan Juni antara tanggal 6 dan 11 kita akan tampil melawan Irak dan melawan Filipina di grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia, di mana peluang tim asuhan STY untuk menuju ke putaran ketiga juga terbuka. Jadi luar biasa buat Sintayong berkibar cemerlang dengan U23, di tim senior juga kita bisa melangkah lebih jauh. Dan kali ini kita akan bicara soal Elkan Bagot, pemain berusia 21 tahun, lahir pada 23 Oktober 2002, tinggi 196, pemain belakang, bermain di posisi bek tengah. Sudah berakhir pertandingan dia dengan masa peminjaman ke Bristol Rovers di League One. Sabtu kemarin Elkan mengakhiri semuanya, selesai. Dia ditampilkan oleh pelatih Bristol itu sepanjang 90 menit bermain, namun mereka harus kalah di Stadion DW menghadapi Wigan Athletic. Di sini mereka kalah dengan 2-0 melawan Wigan, dan Bristol itu berada di peringkat ke-15 di League One. Dan banyak yang menginginkan, para netizen penggemar sepak bola kita, apakah Elkan bisa bergabung untuk memperkuat tim nasional Indonesia di babak semifinal menghadapi Uzbekistan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang terus, bahkan ke kolom komentar Bung Ropan di channel YouTube Bung Ropan, juga menanyakan lewat DM, lewat WA ke saya, untuk posisi Elkan Bagot bagaimana. Saya pikirkan teman-teman begini, tanpa Elkan Bagot juga kita sudah luar biasa. Kita tampil di Piala Asia U23 ini. Kita lolos dari fase grup A yang sangat keras. Kita setelah kalah dari Qatar, kita bisa menghantam Australia, tim yang sangat diunggulkan, juga Yordania. Bahkan di babak perempat final kita memulangkan tim yang tangguh, tim yang tidak terkalahkan di grup B, dan bahkan belum pernah kemasukan sebelum melawan Indonesia, Korea Selatan, lewat adu penalti setelah selalu kita unggul. Memang pertandingan berakhir 2-2, tapi kita lebih unggul 1-0, disamakan 1-1, kita lewat Rafael Struijk juga unggul 2-1 sebelum akhirnya 2-2 dan adu penalti. Jadi saya pikir untuk lini belakang sudah oke, teratasi dengan baik. Memang lebih bagus kalau ada Elkan Bagot, top, luar biasa. Tapi ketika ST mengumpulkan nama-nama ini untuk masuk, Elkan dalam posisi cedera waktu itu. Setelah dimasukin namanya, kan nama untuk bisa store 23 nama di AFC ini itu terakhir pada tanggal 15, 6 jam sebelum pertandingan kick off. Itu regulasinya, nama-nama sudah harus di store 23 pemain. Nah, Elkan belum bisa di sana untuk bisa ditampilkan, walaupun sebenarnya dia sudah dalam pemulihan, dan kemudian setelah kita bertanding di Piala Asia baru dia sembuh, dia bermain untuk Bristol. Dia sudah baik dari cedera dia. Sehingga ketika kemarin Sabtu dia sudah mengakhiri laga bersama dengan Bristol, jadi dia sudah bebas. Nah, ini yang membuat para netizen bisa mencoba untuk bagaimana Elkan bisa bermain. Saya pikir sudah tidak bisa bermain dia bersama dengan tim kita di semifinal melawan Uzbekistan, karena regulasi yang tadi nama-nama sudah ada, tidak bisa lagi berubah. Namun ada skenario lain yang bisa memungkinkan Elkan Bagot ini bermain bersama dengan tim U23 kita, seandainya Rizky Ridho dan kawan-kawan ini bertanding melawan Uzbek, dan kita yang terburuk kita kalah lawan Uzbek. Tetapi posisi kita untuk lolos ke Paris musim panas Olimpiade itu masih tetap terbuka. Lain halnya kalau kita bisa menang melawan Uzbek, kita sudah pasti otomatis mendapatkan tiket menuju ke Olimpiade, karena peringkat 1, 2, dan 3 itu langsung lolos, peringkat keempat playoff. Jadi kalau ke final kan sudah pasti 1, 2 ini lolos. Nah, kalau kita yang skenario yang terburuk tadi kita kalah, berarti kita hanya akan memperebutkan tempat ketiga dan tempat keempat di sini. Peluang itu masih ada. Kalau kita meraih juara ketiga misalnya dalam perebutan entah Irak atau Jepang lawan kita, kita langsung lolos untuk peringkat ketiga.
Kalau kita dalam perebutan peringkat ketiga, empat kita kalah, berarti kita sudah urutan 4. Kita masih punya peluang juga untuk bertanding dalam playoff menghadapi wakil dari Afrika, zona Afrika. Dalam hal ini adalah Guinea. Jadi posisi itu yang membuat kita sebenarnya terbuka besar untuk ke Olimpiade. Nah, soal Elkan Bagot ini yang tidak bisa bermain melawan Uzbek, apalagi kalau kita ke final, ya tetap dengan komposisi yang sama, kita tidak berubah. Namun Elkan bisa datang bergabung setelah Piala Asia ini usai. Setelah kita usai, kita katakan peringkat keempat, ya posisi kita itu sudah ranahnya untuk bermain kita di Paris, di Prancis ya, bukan di AFC, karena sudah selesai perhelatan. Nah, pertandingan Indonesia dengan Guinea, jika ini terjadi ya, ini berandai kalau ini terjadi, itu Elkan bisa masuk. Karena bisa berubah nama-nama pemain untuk menyetor nama pemain lagi. Ketika Piala Asia udah usai, sudah ditentukan siapa yang juara 1, juara 2, 3, tapi 4 itu kan harus bertarung untuk memperebutkan 1 jatah ke Olimpiade musim panas ini. Nah, kita akan bertarung di Clairefontaine kalau nggak salah ya, di Prancis. Ya, kita playoff-nya akan bermain di sana bersama Guinea. Bertarung di sana dan jadwal itu sudah ada pada tanggal 9 Mei. Ya teman-teman, itu info yang saya dapatkan. Tanggal 9 Mei babak playoff. Ya, Indonesia misalnya akan ke sana. Tapi kan pasti kita mau, nggak usah perlu lewat playoff lah. Kita hajar Uzbekistan, langsung lolos, udah oke, ya. Dan bahkan kita bisa menjadi juara di Piala Asia U23 ini. Jika kita mengalahkan Uzbekistan, siapapun lawan kita nantinya, mau Jepang, mau Irak, ya. Itu yang menjadi tentunya target kita. Ya, itu kan jauh lebih bagus. Tapi kalau kita pun mendapatkan posisi keempat, di sinilah Elkan bisa didaftarkan, ya. Karena sudah di luar AFC ini sudah playoff, masuklah perubahan nama, masuklah nama Elkan. Jadi Elkan bisa bermain melawan Guinea di perebutan tempat nanti playoff itu, ya untuk di Prancis. Jadi peluang itu ada. Jadi Elkan masih bisa bertarung, apalagi usianya kan masih memungkinkan, 21 tahun. Bahkan kalau kita bisa ikut Olimpiade, memungkinkan kita 3 nama kita pemain-pemain senior bisa bergabung. Ya, entah Tom Hai di sana, Ragnar Oratmangun, Jai Izas juga bisa dipanggil, ya, untuk bisa ikut bersama dengan tim kita. Itu kan menjadi harapan bagi kita semua, ya penggemar sepak bola Indonesia, jika mereka hadir, karena memungkinkan ini untuk bisa ikut bersama dengan tim U23. Jadi saya pikir itu Elkan memang Elkan pasti ingin ikut. Elkan mengikuti juga berita-berita tentang tim nasional Indonesia bertarung di Piala Asia U23 ini, apalagi setelah menang melawan Australia, Yordania, dan membuat kejutan besar menyingkirkan Korea Selatan. Dia pasti mengikuti semua, ya, informasi-informasi perkembangan tim nasional Indonesia, dan juga pasti dia mensupport, dia mendoakan bahwa tim U23 kita itu sukses. Itu suatu hal yang luar biasa, karena kalau kita bisa mengalahkan Uzbek nantinya pada besok malam, itu mungkin saja Elkan bisa datang menyaksikan pertandingan. Dia sudah bebas, sudah tidak bermain lagi di Bristol. Untuk memberikan dukungan, itu sah saja dia bisa datang ke Doha untuk memberikan support, karena peluang dia juga untuk bermain di Olimpiade sangat besar bersama dengan tim Indonesia. Karena itu memungkinkan dengan usia dia yang saya bilang tadi masih 21 tahun. Jadi STY bahkan bisa memasukkan nama Elkan. Ya, untuk kalau ada 3 nama yang bisa dimasukkan lagi, ya ditambah dengan Tom Hai, dengan Ragnar dan Jai, kan tambah kuat kita. Dengan kalau Elkan kan memenuhi syarat untuk di Olimpiade U23 ini. Jadi itu menjadi, saya pikir, harapan-harapan buat kita semua dengan Elkan Bagot, pemain yang sangat bagus tentunya, yang bisa diharapkan dapat bersama dengan tim U23 kita. Jadi semoga kita tidak perlu lagi untuk masuk ke playoff, kita langsung aja, ya, karena itu menjadi target. Ya, banyak juga yang mengatakan bahwa kita punya peluang ke final. Iya, saya juga berharap kita bisa ke final untuk menyingkirkan Uzbek. Uzbek biasa saja, Bang. Boleh orang bilang tim tangguh, tapi kalau melihat lawan Arab, kita bisa mengalahkan mereka. Dengan mengcompare pertandingan kita melawan Korea yang begitu ketat, luar biasa, kita bisa mengatasi Uzbek. Namun tidak boleh terlalu percaya diri berlebihan bagi pemain-pemain. Enjoy aja, nikmati aja permainan. Tetap percaya diri itu perlu buat semua pemain, dan kita bisa mengatasi Uzbek, saya pikir, ya, tergantung dari niat, ya, kemauan dari semua pemain di saat akan menghadapi babak semifinal ini. Kalau kita sudah ke final, sudah lebih tanggung lagi.
posisi kita harus bisa menjadi juara. Dan ini yang menjadi sejarah besar, luar biasa. Ketika Indonesia menjadi juara di Piala Asia U23. Ya, karena Jepang sudah, Korea juga sudah menjadi juara. Kemudian kemarin terakhir tuh di edisi terakhir adalah Arab Saudi. Ya, Uzbek juga sudah pernah sukses, dan kita bisa mengetahui ada Irak yang sukses. Jadi saya pikir bisa saja Indonesia. Ini tinggal 2 step. Satu step pertama melawan Uzbek di semifinal, dan step kedua di final. Selesai kalau kita bisa melakukan itu dengan baik. Jadi kita berdoa bersama untuk penampilan tim nasional kita menghadapi Uzbek di babak semifinal. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini soal perkembangan nantinya dengan Elkan Bagot, opsi-opsi apakah dia bisa bermain atau tidak. Ya pasti dia tidak bisa bermain, tapi punya kesempatan yang saya bilang tadi di awal, bahwa dia punya peluang itu menghadapi Guinea jika kita mendapatkan hasil yang terburuk ya, misalnya untuk berebutan tempat ketiga kita kalah, kita akan bermain. Tapi kita jangan berpikir ke sana dulu, karena kita harus fokus lawan Uzbek. Peluang ini sudah ada untuk bisa mendapatkan tiket ke final. Oke, sampai di sini. Ciao.